kita bangkit, bangkit. Sudah saatnya kita maju, maju. Sudah saatnya kita tuh bersatu. Indonesia tangguh. Saatnya kita bangkit, bangkit. Sudah saatnya kita maju, maju. Hidupkan kota semangatnya baru. Indonesia tangguh. Kabin pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana daerah yang saya hormati Pak pada penanggulangan bencana daerah pada Moto dan hasil kali ini untuk melakukan sosialisasi tentang itu, tapi akibatnya pun tidak bisa dipandang enteng. Contohnya di mana? Di Jakarta. Tapi kalau banjir begini biasanya bisa diprediksi. Kalau kita lihat di Jakarta itu, dia kan dari Bogor, terlihat ketinggian permukaan air. Ada kan alat biasa mengukur ketinggian permukaan air di sungai. Ketika sudah tunggu mereka akan lihat. Jadi bisa diprediksi. Oh, mau banjir itu. Kemudian banjir terutama tadi, banjir bandang. Banjir bandang itu yang seperti kejadian di Teruel. Jadi dia tiba-tiba membawa material, entah kayu atau endapan lumpur dan sebagainya. Kemudian kebakaran itu bisa dilakukan bencana alam juga sebenarnya. Kalau misalnya apa namanya disebabkan oleh manusianya kan. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan khususnya nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kebencanaan di satuan pendidikan. Ini sangat perlu. Pasca kejadian 2018 ini sudah sangat setiap hari digencarkan di setiap wilayah ancaman bencana. Tujuannya agar untuk wilayah Hulu ini yang paling sangat rentan itu banjir. Lanjut. Ini bencana alam tidak ada bencana karena dari awal kita sampaikan masyarakat menyampaikan kepada pemerintah bahwa ini kalau tidak mampu siap melakukan kita kan itu kita pindah mengisi bencana otomatis tidak evakuasi mandiri, penyelamatan mandiri yang utama. Dan yang paling utama karena ini kita kerja di sekolah, konstruksi bangunan, khususnya konstruksi bangunan kelas paling awal dipersiapkan. Tapi sayangnya kami biasanya kan contoh bangunan roboh di tengah di dalam, otomatis ini kan begitu. Biasanya kalau gempa dengan kekuatan magnitudo dengan kekuatan kayak kemarin 2012 itu 7,4 pasti akan terjadi tsunami. Ini pernah kejadian dengan magnitudo yang di sini saya membawakan beberapa poin pertanyaan yang masih saya ajukan. Yang pertama adalah berupa media atau alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya bencana tersebut. Jika kita berada di sebuah kota besar, oke, dapat diterima bahwa di kota tersebut pasti memiliki
dan seperti apa kondisi serta kritis dari suatu bencana tersebut. Kemudian, jika kita meletakkan diri kita di posisi orang yang berada di pedesaan atau meletakkan posisi kita sebagai seorang yang awam, apa sih yang menjadi tanda atau kritis kita terhadap bencana tersebut? Tentunya di kota-kota atau di desa kecil itu tidak ada yang namanya alat seperti mungkin pada saat gempa Palu 28 September lalu ada di sana dipasang tsunami, peringatan tsunami itu kan kalau di kota besar mungkin ada yang seperti demikian. Kalau kita ada di kota di desa seperti kita, kemudian kita meletakkan diri juga sebagai orang yang awam akan bencana tersebut, bagaimana langkah mitigasi kita. Kemudian poin yang kedua adalah poin mengenai bencana non alam. Pada saat terjadinya bencana non alam seperti bencana kebakaran ataupun bencana sosial seperti dalam konflik, di situ pasti tergerakkan hati kita untuk menolong seseorang. Walaupun dijelaskan yang utama adalah evakuasi diri, tapi tentu kita manusia punya nurani kita akan berinisiatif untuk menolong seseorang. Apa yang harus kita perhatikan dalam menolong tersebut? Tentu ada yang harus kita perhatikan. Tidak mungkin kita secara gampang saja, oh saya mau menolong, saya harus tolong dia. Tentu ada yang kita harus perhatikan. Kita selamat orang yang kita menolong. Tapi yang kita belum ketahui dulu dan belum kita lalu apa saja sih penyebab terjadinya puting-puting tersebut, dan dari pertanyaan saya, dan apa yang kita lakukan ketika jadi banjir dan kita berada dalam ruangan dan kita terjebak dalamnya, apa yang mungkin kita lakukan untuk membantu tersebut. Terima kasih. Pertama, 3 lempeng aktif dunia. Sampai ada tahun lalu sampai bahasa di wilayah Jawa akan terjadi megatrust. Megatrust ini tsunami dengan ketinggian 20 sampai 30 meter. Dan pertama, karena negara Indonesia dilewati oleh 3 lempeng aktif dunia. Pertama gempa, lempeng Asia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Bangkit, sudah saatnya kita maju, hidupkan kobarkan semangatnya baru, Indonesia tangguh. Saatnya kita bangkit, sudah saatnya kita maju, sudah saatnya kita tuh bersatu, Indonesia tangguh. Saatnya kita bangkit, sudah saatnya kita maju, hidupkan kobarkan semangatnya baru,